Shalom, selamat bertemu kembali di ruangan live streaming online. Saudara dan saudari yang diberkati Yesus Kristus dan salam sukacita. Di kesempatan ini kita akan gunakan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih di atas kebaikan-Mu. Pada saat ini, kami memerlukan kuasa-Mu menjadi bagian kami. Sementara kami merenungkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tajuk khotbah yang saya ingin kongsikan pada kali ini yaitu melewati masa sukar. Nah, bagaimana menghadapi masa sukar? Kita sudah melewati hampir 10 bulan masa pandemik COVID-19. Saya tahu bahwa setiap kita merasa bingung, panik, takut, bimbang, risau, kecewa, dan mungkin hilang kepercayaan, berduka, dan bermacam-macam lagi. Karena ada orang yang berkata, pandemik ini akan sampai tahun depan, atau lebih lama dari itu. Tapi jangan berhenti berharap pada Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Mari terus berharap pada Tuhan. Dalam Alkitab Mazmur 43 ayat 5 mengatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Hari ini jiwa kita tertekan. Besok atau lusa dan entah bila perasaan ini menghantui dalam pikiran kita. Dan bilakah COVID-19 ini akan berakhir? Membuat kita gelisah. Tetapi firman Tuhan katakan, tetaplah berharap kepada Allah. Bersyukurlah kepada Dia. Karena Dialah penolong kita. Allah yang tidak pernah terlelap, tidak pernah meninggalkan kita. Terus harapkan kasih kurnia Tuhan dalam hidupmu. Mohonkan penyertaannya dan kemurahannya. Kalau kita benar-benar ada iman pada Tuhan, percaya bahwa Dia ada dan Dia menyertai kita. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Saya diingatkan bahwa di dalam hidup ini, kita harus terus percaya bahwa mukjizat itu masih bekerja sampai hari ini. Bagi kita orang yang percaya pada Tuhan, tahukah bahwa mukjizat masih ada sampai hari ini? Setiap orang mempunyai pengalaman mukjizat yang berbeza dari Tuhan. Mukjizat yang kita alami hari ini berbeza daripada mukjizat zaman dahulu. Mereka menyaksikan penyertaan Tuhan dan mukjizat yang begitu nyata. Nabi Nuh mengalami mukjizat ketika ia dan keluarganya diselamatkan di dalam bahtera yang Tuhan suruh Nuh bangunkan. Abraham juga mengalami mukjizat bagaimana dia sudah lanjut umur
dan istrinya tidak ada lagi haid dan boleh melahirkan anak seperti yang dijanjikan Tuhan dalam hidupnya. Janji Tuhan bahwa dia akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan, dan Tuhan menggenapi itu. Saya ingin katakan begini, harapkan mukjizat dari Tuhan masih bekerja dalam kehidupan kita. Mukjizat Tuhan dalam hidup saya dan saudara pasti berbeza. Kita mengalami pengalaman dari Tuhan dalam masalah yang berbeza dalam hidup kita masing-masing. Tantangan dalam hidup saya dan tantangan hidup saudara berbeza. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan yang sama sanggup melakukan mukjizatnya seperti dulu. Dia melakukan dalam hidup Nuh, dalam hidup Musa, dan dalam hidup Abraham. Dan Tuhan yang sama melakukan mukjizat kita hari ini. Mari jangan berhenti mengucapkan syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Musa mengalami mukjizat dalam hidupnya. Bagaimana dia boleh memimpin bangsa Israel menghadapi padang gurun, menghadapi lautan merah, dan ketika mukjizat itu terjadi, di mana Tuhan memisahkan laut merah menjadi kering untuk bangsa Israel menyeberangi lautan tersebut. Bahkan tiang awan dan tiang api dari Tuhan menyertai bangsa Israel memimpin Musa waktu ini, dan Tuhan mengirimkan manna dari surga sebagai makanan. Mereka mengalami mukjizat yang berbeza di zaman yang berbeza. Nehemia 9 ayat 12 mengatakan, dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Mari terus belajar mengucap syukur dalam segala keadaan, baik maupun dalam keadaan yang kurang baik. Jangan pernah berhenti mengucap syukur. Dalam Filipi 4 ayat 8, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Saya sangat percaya bahwa ada kuasa dalam ucapan syukur. Mari kita lihat Yesus. Ia selalu mengucap syukur sebelum melakukan mukjizat. Yesus kerap kali mengucap syukur kepada Bapa ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Dia melihat ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Yohanes 14 ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namanya, aku akan melakukannya. Ketika Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, hanya dari 5 roti dan 2 ekor ikan,
Lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur, lalu membahagi-bahagikannya, dan 5.000 laki-laki kenyang. Keterlibatan Tuhan dalam hidup kita membuat hasil usaha kita berlipat ganda. Kalau menurut kemampuan kita sendiri, kita tidak dapat menghasilkannya. Tapi apabila kita bersama Tuhan, Dia memampukan kita menghasilkan jauh daripada apa yang kita sangkakan. Jangan menyerah, terus berharap padanya. Jangan pernah lelah untuk mencari Tuhan dan terus libatkan Tuhan dalam apa sahaja yang kita lakukan. Amsal 2 ayat 6 hingga 11. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayat 7, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Ayat 8, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara orang-orangnya yang setia. Ayat 9, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Ayat 10, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Ayat 11, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Tuhan sendiri mengajar kepada kita, dan mari perbaiki diri kita. Karena Tuhanlah yang mengajar kepada kita setiap jalan yang baik. Apa yang kita harus lakukan ialah perbaiki diri kita. Orang-orang yang benar-benar bersih kelakuannya, jujur, kata firman Tuhan, Tuhan akan menyediakan pertolongan bagi mereka. Masa-masa sulit ini menjadi seperti filter ataupun saringan. Masa ujian orang yang teruji jujur selalu memberi benda yang berkualiti, selalu memberikan yang terbaik. Mereka tetap dipercayai. Masa sulit ini merupakan di mana kesetiaan kita diuji. Budayakan perkataan yang memberi kata-kata positif, perkataan yang membangunkan, membangkitkan. Dalam Mazmur 116 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amsal 6 ayat 14 mengatakan, kegeraman raja adalah baterah maut, tetapi orang bijaksana memedamkannya. Dalam Amsal 18 ayat 24 pula mengatakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Mazmur 133, ada berkat dalam kesatuan. Mari kita terus berjuang dan jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Kata terakhir, mari terus menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Walau apa sekali keadaan yang buruk atau sebaliknya, mari jemput Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita jaga kita, patuh SOP, pakai pelitup mulut, social distancing, dan kerap kali cuci tangan atau hand sanitizer. Tuhan memberkati.
Mari berdoa. Tuhan Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih di atas kebaikan-Mu. Terima kasih karena menyadarkan kami bahwa Tuhanlah pengharapan kami. Tuhan yang memberi kekuatan kami. Tuhan yang memberkati kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapak, karena Engkau sudah menyertai sepanjang kehidupan kami ini. Dan biarlah Roh Suci Tuhan akan menguasai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebab semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin.